ada rekan saya Fadila Korita dengan NIM 3005. Yang ketiga ada Hansa Sabita dengan NIM 3006. Yang keempat ada Tiara Sela Armadini dengan NIM 3002. Materi yang akan kami sampaikan berjudul penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik, paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama, dalam dunia sosial seperti dunia fisik dapat dijelaskan dengan prinsip umum. Yang kedua, penelitian kuantitatif menekankan kepada metode observasi. Yang ketiga, metodenya tuh metode tradisional saintifik dengan menguji hipotesis. Selanjutnya, paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologis manusia sebagai penentu utama perilaku individu dan gejala sosial. Yang kedua, melihat penelitian kualitatif melihat manusia dan dunianya sebagai sesuatu yang saling berhubungan. Selanjutnya, dunia sosial itu sebagai sesuatu yang unik. Yang keempat, dalam penelitian kualitatif, biasanya hasil penelitian itu berupa laporan narasi. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dengan hipotesis. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hansa. Baik, terima kasih moderator. Lalu selanjutnya ada perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Boleh di next. Yang pertama, secara umum bisa dibedakan melalui tujuannya. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk mengembangkan teori serta memperdalam pemahaman dari data ataupun fakta-fakta dasar yang ada, lalu dikembangkan secara detail dan mendalam. Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel melalui uji teoritik serta dipergunakan untuk memprediksi sesuatu dari fakta dasar yang dimiliki. Lalu yang kedua ada desain penelitian. Pada penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel, umum, dan juga cenderung dinamis. Lalu pada penelitian kualitatif, sifat yang paling melekat dan terlihat adalah berkembang dengan sendirinya selama melakukan studi berlangsung. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, sifatnya lebih sistematik dan terorganisasi, di mana alur penelitian sudah direncanakan, diatur, dan diperhitungkan secara detail. Next. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif dilakukan pengambilan data dengan sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu dan tidak adanya sebuah patokan mengenai keabsahan. Maaf itu typo. Selama hal itu benar-benar terjadi dan diteliti setelah peristiwa terjadi, semua proses itu dianggap absah. Untuk sampel sendiri, penelitian kualitatif tidak perlu besar sehingga kualitas penelitian tidak ditentukan dari banyaknya narasumber, namun seberapa dalam menggali informasi dari narasumber. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, pengambilan data dilakukan melalui perhitungan, pengukuran statistik, dan semua itu memerlukan responden dengan jumlah yang besar dan terseleksi dengan jelas, terstruktur, dan terkontrol. Untuk sampel dapat diambil menggunakan serangkaian tes ataupun kuesioner yang kemudian akan diolah dan diatur ke dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada analisis data. Penelitian kualitatif menganalisis data tidak perlu menunggu terlalu lama karena hal itu dapat dilakukan selama proses penelitian itu berlangsung dan menyimpulkan secara naratif atau detail. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif menganalisis data numerik harus dihitung melalui perhitungan statistik. Tidak bisa dilakukan saat proses penelitian berlangsung, akan tetapi dilakukan pada tahap akhir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hansa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila Korita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi secara umum, metode penelitian kuantitatif dan
penelitian kualitatif ini memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sama-sama merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Kemudian, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sama-sama memiliki subjek dan objek. Kemudian, penelitian kuantitatif dan kualitatif sama-sama memiliki variabel. Kemudian, keduanya menggunakan metode yang sistematis dan terbuka dalam pengumpulan data sehingga dapat dinilai oleh pihak lain. Kemudian, keduanya kesimpulan umumnya melibatkan kesimpulan dari detail-detail pengamatan yang empiris. Kemudian sama-sama menggunakan prosedur yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Sementara menurut Bachman tahun 2009, ada 4 kesamaan mendasar dalam metode pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. 4 persamaan tersebut adalah yang pertama, penelitian kuantitatif dan kualitatif sama-sama bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan baru. Yang kedua, penelitian kuantitatif dan kualitatif sama-sama menciptakan sebuah penemuan baru dengan cara mengamati sebuah fenomena. Yang ketiga, sikap, motif, dan pembelajaran dari penelitian hanya dapat disimpulkan dari hasil mengamati apa yang dilakukan atau didapatkan dari objek yang diteliti. Kemudian yang keempat, semua peneliti peduli terkait dengan generalisasi, yaitu para peneliti menginginkan untuk menemukan sebuah makna dari penelitian selain hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi maksudnya di sini peneliti itu menginginkan untuk menemukan sebuah makna lain yang tersirat dari apa yang dia teliti. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, jadi di penelitian kuantitatif itu ada 4, ada penelitian survei, penelitian korelasional, penelitian eksperimen, dan juga penelitian kausal komparatif. Nah, yang pertama itu ada penelitian survei, di mana penelitian survei ini diambil dari kata survei, yang mana kata survei itu berarti suatu metode yang terstruktur atau sistematis yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pendapat seseorang atau individu. Pada penelitian survei ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan list pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau ingin diteliti. Tujuan lainnya ada yang pertama untuk mengetahui apakah tujuan tertentu telah terpenuhi, yang kedua menilai kebutuhan, yang ketiga menetapkan tujuan, dan yang terakhir menetapkan baseline. Nah, penelitian survei ini dilakukan dengan menggunakan pengambilan sampel secara ilmiah ataupun kuesioner, di mana sampel yang diambil tersebut diambil secara acak dalam suatu populasi. Nah, selanjutnya ada penelitian korelasional. Dari bahasanya aja kan korelasional, berarti mengenai hubungan ya, di mana penelitian korelasional ini bertujuan untuk melihat perbedaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih variabel, di mana perbedaan yang diuji tersebut berupa karakteristik dari masing-masing variabel. Nah, tujuan dari penelitian korelasional ini antara lain yang pertama untuk memberikan penjelasan mengenai arah hubungan antar variabel, yang kedua membuat perkiraan yang menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang dialami oleh variabel. Nah, variabel independen dalam penelitian ini tidak dapat dimanipulasi, dan pada penelitian ini untuk menentukan signifikasi itu menggunakan statistika inferensial. Nah, di penelitian korelasional ini dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu korelasi bivariat dan juga korelasi multivariat, di mana korelasi bivariat merupakan korelasi sederhana dengan masing-masing satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Nah, korelasi bivariat atau korelasi dapat disebut sebagai korelasi sederhana ini biasanya menggunakan teknik korelasi person atau product moment. Nah, di mana KPM ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel yang menggunakan skala interval ataupun rasio. Di mana syarat-syarat untuk kita dapat menggunakan korelasi produk moment itu, yang pertama, sampelnya itu harus acak, terus juga datanya harus homogeni, berdistribusi normal, dan juga bersifat nilainya. Nah, di mana hasil dari korelasi tersebut nantinya tuh kisaran antara 1 sampai -1. Jika hasilnya mendekati 1 ataupun -1, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel tersebut kuat. Selanjutnya ada korelasi multivariat, di mana korelasi multivariat ini dapat disebut sebagai korelasi berganda.
yang memiliki tujuan untuk menghitung kekuatan dan menentukan arah hubungan antara dua atau lebih variabel. Kan tadi bivariat berarti dua, kalau multivariat kan berarti lebih dari dua. Nah, yang lebih dari dua itu merupakan variabel prediktor, dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriteria. Di mana teknik analisis yang biasanya digunakan pada korelasi multivariat ini menggunakan analisis diskriminasi pada aplikasi SPSS. Selanjutnya ada penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ini merupakan penelitian yang secara sistematis atau terstruktur mengikuti prosedur pada penelitian-penelitian ilmiah, di mana prosedur tersebut seperti yang kita ketahui, ada pembuatan hipotesis, terus melakukan eksperimen menggunakan variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan oleh peneliti, dan juga melakukan eksperimen di lingkungan yang terkendali. Nah, di mana hasil dari eksperimen tersebut nantinya itu akan mendukung atau menolak hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Di mana tujuan dari penelitian eksperimental ini untuk menentukan dan menguji korelasi atau hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Yang terakhir itu ada penelitian kausal komparatif, di mana penelitian kausal komparatif ini menggunakan dua atau lebih kelompok dan satu variabel independen yang bertujuan untuk menguji hubungan kausatif antara variabel dependen dan juga variabel independen. Di mana dalam penelitian ini peneliti ini tidak memiliki kontrol penuh terhadap variabel independen. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian kausal komparatif dengan penelitian eksperimental yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, pada penelitian kausal komparatif ini juga, peneliti terlebih dahulu membagi kelompok-kelompok yang sudah memiliki data masing-masing. Contohnya gini, misalnya saya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai efek mie instan terhadap kesehatan nih, maka nanti saya sebagai peneliti akan melakukan perbandingan tersebut dengan membagi kelompok-kelompok, seperti saya membagi kelompok pemakan mie instan, kelompok makan sayur. Nah, nanti setelah saya teliti, nah bisa saya tarik kesimpulan mengenai efek mie instan tersebut. Nah, penelitian kausal komparatif ini biasanya menggunakan teknik wawancara, kuesioner, maupun tes dalam pengambilan datanya. Dan untuk menguji datanya itu biasanya dilakukan dengan uji T, uji chi-square, ataupun menggunakan ANOVA. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kelompok kami mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kepada teman-teman semua, adakah yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang kami membuka 3 pertanyaan. Di sini yang pertama ada Nur Aziza. Kepada Nur Aziza dipersilahkan. Teman-teman, 3 pertanyaan dulu ya. Ada Nur Aziza, Afni, dan Regina. Baik, terima kasih kepada kelompok. Sebelumnya saya Nur Aziza Hasanah dengan NIM 12110323031. Saya ingin meminta kelompok untuk menjelaskan lebih lanjut tentang penelitian kausal komparatif dengan yang korelasional, karena saya masih kurang mengerti apakah itu hal yang berbeda atau punya kesamaan. Maksudnya apakah itu adalah hal yang memiliki perbedaan yang lebih jauh lagi mungkin, karena bagi saya agak sama kesannya. Baik, terima kasih Nur Aziza. Selanjutnya dipersilakan kepada Afni dan Humika. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi dijelaskan paling pertama itu kan dunia sosial dapat dijelaskan dengan prinsip umum. Bisa dijelaskan secara detail nggak ini maksud prinsip umum itu gimana? Baik, terima kasih Afni. Selanjutnya dipersilakan kepada Regina. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya itu adalah yang tentang tadi di
penelitian kualitatif. Tadi katanya kan penelitian kualitatif itu tidak diawali dengan hipotesis. Jadi saya kayak bingung gitu. Biasanya kan kalau kita belajar biasanya didahulukan dulu hipotesis gitu. Nah, pertanyaan saya kenapa di penelitian kualitatif itu tidak diawali dengan hipotesis? Kemudian apakah penelitian kualitatif hanya dalam menganalisis penelitian kualitatif, apakah hanya dengan kayak menyimpulkan pada saat pengamatan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Regina. Ibu, ini yang belum dijawab. Sudah habis pertanyaannya? 3 pertanyaan dulu tadi, Bu. Ditampung dulu aja. Tampung semuanya dulu, Bu. Nah, dipersilakan kepada Dinda. Baik, terima kasih kesempatannya. Kelompok, perkenalkan nama saya Dinda Junika, NIM 2110323014. Jadi pertanyaannya, dari jenis-jenis penelitian yang tadi sudah dijelaskan, menurut kelompok, penelitian manakah yang dianggap dapat lebih dipertanggungjawabkan? Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya, dipersilakan kepada Lania. Baik, terima kasih kelompok. Sebelumnya saya boleh minta tolong menampilkan kembali di slide pertama gitu. Yang di bagian ya itu. Oke, yang nextnya. Berarti paradigma kualitatif. Nah, di sini kan dikatakan kalau melihat manusia dan dunianya sebagai sesuatu yang saling berhubungan. Nah, maksudnya dari sesuatu yang saling berhubungan ini seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih kelompok. Oh ya, dan juga kenapa hanya kualitatif yang melihat manusia dan dunia itu saling berhubungan, kenapa kuantitatif tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lania. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada Andra. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, mirip-mirip sama pertanyaannya Regina tadi, seputar kalau pengujian, misalnya penelitiannya metodenya tuh kualitatif gitu ya. Nah, itu apakah mengujinya tetap harus memakai kuantitatif, misalnya kayak hubungan antara variabel X dengan Y, jadi harus ada correlation digunakan atau boleh menarik kesimpulan secara data yang kualitatif aja. Terima kasih kelompok. Terima kasih Andra. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Ivana. Baiklah, terima kasih kepada kelompok. Saya ingin bertanya mengenai penelitian korelasional. Tadi kan ada terbagi dua, yang korelasi bivariat dan korelasi multivariat. Bisa diberi contoh bentuk penelitiannya bagaimana, karena dan dijelaskan lagi karena saya kurang mengerti. Terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Sekar. Baik, terima kasih kepada kelompok. Izin bertanya mengenai penelitian kuantitatif. Kan tadi dijelaskan bahwa penelitian kuantitatif itu ada 4 jenis. Nah, terus yang dijelaskan terakhir mengenai penelitian kausal komparatif, di mana dalam kausal komparatif itu ada teknik pengujian data UJT, uji chi-square, sama ANOVA. Kan kalau kuantitatif kan kita kan kayak menghitung data. Nah, apakah 3 penelitian lain yang survei korelasional sama eksperimental itu menggunakan uji yang sama seperti kausal komparatif atau menggunakan uji yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sekar. Selanjutnya
dikembalikan kepada Bu Aziz. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf ya karena memang lagi kurang sehat. Teman-teman, semuanya yang bisa tolong on cam ya, jadi biar kelihatan juga lagi belajar. Oke, hari ini tadi teman-temannya sudah membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi dari pertanyaan teman-teman yang ajukan gitu ya, saya melihat kalian sebenarnya belum dapat esensi sebenarnya bedanya apa sih gitu ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini gitu. Karena dari pertanyaan teman-teman sebenarnya kelihatan tuh pemahamannya belum dalam gitu ya. Maka mungkin akan saya bantu perdalam lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi di sini seluruh penelitian memang dimulai harus ada pertanyaan penelitiannya dulu gitu ya. Jadi kalian kalau mau melakukan penelitian harus ada masalahnya dulu. Dari masalah akan lahir pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian baru lahirlah nanti tujuan penelitian, baru nanti ada judul gitu ya. Nah, teman-teman jangan sampai nanti ketika membuat penelitian nih sekarang gitu ya, nanti ditanya permasalahan penelitiannya apa, yang dijawab judul gitu ya, hubungan antara variabel X dan variabel Y. Itu bukan masalah penelitian, namun judul penelitian Anda gitu ya. Apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian? Apa yang ada kalian amati, apa yang ada kalian hasil studi literatur, terjadi masalah apa gitu ya, fenomena apa nih yang kalian lihat gitu, apa yang terjadi gitu, adakah perbedaan antara teori dengan di lapangan gitu ya, atau mungkin ada hasil penelitian A menunjukkan positif nih, tapi hasil penelitian B negatif, yang benar yang mana gitu ya, kita mau melihat permasalahan itu gitu. Nah dari sana gitu ya, dari permasalahan penelitian itu akan lahir pertanyaan, misalnya seperti ini. Permasalahan yang kita lihat kok sekarang banyak sekali ya gitu, misalnya anak-anak yang dituntut atas kasus pencemaran nama baik misalnya seperti itu ya. Itu kan masalah realita nih, kita lihat ada datanya gitu ya. Dari 80% gitu ya pengaduan-pengaduan gitu tentang pencemaran atau cyberbullying di media sosial, 80%-nya itu dilakukan oleh remaja gitu. Itu kan ada masalah nih di situ ya. Kok remaja ya 80%. Nah, dari sana kita muncul pertanyaan kan gitu ya. Kenapa remaja gitu ya? Atau misalnya dari situ nanti ada pertanyaan, apa yang membuat remaja rentan sekali gitu ya melakukan cyberbullying. Misalnya dari kasus tadi, dari masalah tadi akan lahir pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itulah yang nanti akan kita jawab gitu ya. Apakah dengan menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalian sudah tahu harusnya dari awal ketika kita punya pertanyaan, kita udah tahu nih, ini nanti kita jawab pakai kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita jawab dengan cara kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Nah, kapan sih akhirnya pertanyaan seperti apa yang akhirnya dijawab oleh penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Kan akhirnya itulah pertanyaan yang harus kalian pahami gitu ya. Jadi kalian nanti, Bu saya bagusnya pakai kuantitatif atau pakai kualitatif ya gitu. Itu tergantung dari masalahmu, tergantung dari pertanyaan penelitianmu gitu ya. Baru sudah bisa kamu tentukan di awal mau kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi bukan enak-enaknya peneliti aja, oh kayaknya saya cocoknya pakai kualitatif ya, tapi harus kita lihat lagi masalahnya apa gitu ya, yang mau kita jawab apa, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau tanyakan dulu sama teman-teman nih. Kan kita punya pertanyaan penelitian nih, tadi kita punya curiosity, punya pertanyaan yang ingin dijawab gitu. Tapi yang membedakan gitu ya penelitian dengan yang lain kira-kira apa sih? Misalnya mungkin yang sering beredar sekarang itu ada podcast misalnya ya di YouTube orang menggali nih pengalaman ibu gitu ya ketika membesarkan anak tunggal gitu, atau kemarin pengalamannya setelah diselingkuhi gitu ya. Mereka mewawancara 2 jam, 3 jam mendapatkan data yang sebenarnya cukup banyak gitu ya. Tapi apakah itu sudah bisa disebut dengan penelitian gitu? Atau ketika misalnya mereka menggunakan survei gitu ya,
Teman-teman nih saya lagi kurang sehat saya ngejelasin gitu ya. Kalau kalian memang tidak mau memperhatikan gitu, jangan diperlihatkan juga gitu ya. Sangat mengganggu konsentrasi. Nah, jadi tadi apa tadi? Oh, jadi lupa. Kalau misalnya nih teman-teman nih bikin survei aja gitu, misalnya di Instagramnya gitu ya. Apakah remaja sekarang merokok atau tidak gitu ya, atau seperti apa gitu. Apakah itu sudah dinamakan penelitian atau belum? Yang membedakan apa? Silahkan, ada yang mau bantu jawab dulu nggak sampai di sana? Lania, silakan Lania. Baik Bu, menurut Lani kalau misalnya yang perbedaan antara penelitian sama kayak penelitian itu aturannya gitu Bu, ada juga strukturnya. Jadi nggak cuma sekedar mewawancara atau sekedar cuma memberi survei kepada orang terus mendapatkan hasilnya. Nah kalau itu memang merupakan bagian dari penelitian, tapi sesuatu dikatakan penelitian itu memang secara ada struktur yang sistematisnya gitu. Kalau menurut kami begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Kiara, silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih, Bu. Benar yang sudah Lania sampaikan, Bu. Bahwasanya kalau misalnya hanya survei saja, itu belum bisa disebut penelitian. Namun survei itu bisa jadi bagian dalam sebuah penelitian, Bu. Nah, penelitian itu kan juga punya struktur. Nah, dia juga menggunakan metode-metode ilmiah tertentu, sehingga bisa mendapatkan hipotesis, analisis, dan hasil dari hipotesis, ataupun kesimpulan hasilnya, Bu. Ya. Jadi kalau bisa kita tarik, ini yang kita pelajari nih sekarang, metodenya gitu ya. Karena kita melakukan penelitian, kita harus tahu metode yang benar. Metode ini dari mana? Dari semuanya, dari mulai kita merumuskan masalah, menetapkan tujuan, menentukan nanti sampel gitu ya. Cara nanti bagaimana mengambil sampel, mengambil data, menganalisa, semuanya ada metode gitu ya. Yang itu harus diikuti dengan baik sehingga nanti hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nah, nah, jadi teman-teman sebelum melakukan penelitian, kalian itu jangan fokus ke judulnya apa ya gitu. Tapi kalian lihat ada masalah apa gitu. Lalu dari situ berarti nanti akan lahir pertanyaan penelitian apa nih yang akan saya jawab gitu. Nah, ketika kalian sudah punya pertanyaan penelitian, lalu kalian tanyakan lagi, kenapa saya harus tahu jawabannya gitu ya? Apakah memang belum ada sebelumnya orang yang membahas tentang ini? Atau mungkin sudah ada tapi belum begitu mendalam atau metodenya berbeda atau apa gitu ya, sehingga terlihat pula urgensinya untuk diteliti gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar, oh tadi ya kenapa ya banyak sekali remaja gitu ya yang melakukan cyberbullying gitu. Nah, kenapa sih harus tahu jawaban ini? Oh iya, satu penting sekali gitu ya, karena dampaknya gitu ya ketika ini memang terjadi berlarut-larut A, B, C, D, E, F, G gitu ya, ada dampaknya. Terus kenapa juga penting? Karena penelitian baru membahas misalnya faktor-faktor dari internalnya nih, padahal eksternalnya juga berpengaruh dan lain-lain gitu ya, sehingga kita juga tahu pentingnya nih pertanyaan ini untuk terjawab gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih, oke ini ada masalah, ada pertanyaan, dan ini emang penting untuk dijawab karena A, B, C, D, E gitu tadi ya, karena memang dampaknya besar, karena memang penelitian sebelumnya belum menjawab dan lain-lain gitu ya. Dan yang ketiga, kita perlu bertanya lagi, metodenya ketika ingin menjawab ini, apa ya gitu ya. Jadi kita harus tahu tuh gitu. Jadi kalau memang bisa diukur nggak gitu, jangan sampai nanti kita menjadikan pertanyaan cara mengukurnya nggak ada gitu ya. Jadi dari awal kita tanya ada mengukurnya bisa dengan jelas nggak gitu ya, ada metode untuk mengukurnya atau tidak gitu ya. Baru nanti kalau pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab, kalian mungkin bisa lanjutkan ke studi literatur untuk mengembangkan ide kalian tadi gitu ya, untuk mencari variabel apa nih nanti yang akan diteliti gitu ya. Nah, si penelitian kualitatif, pertanyaannya akan sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi, teman-temannya menjelaskan tadi kan, bagaimana gambaran misalnya perilaku cyberbullying pada remaja. Nanti jawabannya apa dari pertanyaan tersebut, tinggi, rendah, sedang gitu ya, itu yang mau kita lihat kalau kita mau cari kuantitatif gitu ya. Lalu mungkin kalau kuantitatif juga terkait itu apa kaitannya gitu ya, pengasuhan orang tua dengan cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. Nanti akan ada hubungan atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita mau lihat, oh berhubungan nih, tidak berhubungan gitu. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya untuk melihat gambaran, hubungan, sebab akibat gitu ya. Apakah ada pengaruh dari misalnya peer pressure dengan
cyberbullying misalnya gitu ya, yang dilakukan oleh remaja. Ya tidak gitu ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan penelitiannya nanti untuk melihat itu gitu. Sudah ada hipotesanya yang jelas gitu, sudah ada oh ini berhubungan nih antara A dengan B gitu ya. Ini ada pengaruh nih antara X ke Y gitu. Oh ini ada gambarannya tinggi, rendah, sedang. Itu yang mau kalian lihat. Jadi kalian ingin membuktikan teori gitu ya. Sedangkan kalau penelitian kualitatif kita tidak mau melihat itu teman-teman. Di kualitatif kita mau memahami pengalaman individu. Bagaimana dia memaknai pengalaman yang dia lalui gitu ya. Jadi jawabannya nanti tidak bisa digeneralisasikan. Bukan kita mau lihat nanti, oh ini tinggi, sedang, rendah nih gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Namun kasus-kasus kualitatif kita akan melihat nanti kasus-kasus tertentu gitu ya, yang kita butuh pemaknaan dari individu yang menjalaninya, dari sudut pandangnya dia gitu ya. Nanti itu akan kita olah datanya gitu. Jadi pertanyaan penelitiannya biasanya begini, bagaimana gitu ya pengalaman dari ibu tunggal gitu ya yang membesarkan anaknya yang mengalami gangguan perkembangan gitu ya, atau autisme gitu ya. Jadi nanti kita mau melihat nih pengalaman ibunya membesarkan anaknya seperti apa gitu. Jadi pertanyaannya saja sudah berbeda gitu ya, bukan mau melihat gambaran tinggi sedang rendah, bukan mau melihat sebab akibat, bukan mau melihat hubungan, tapi kata mau melihat pemaknaan ibu terhadap arti hidupnya ketika dia ditinggal kehilangan oleh anaknya, misalnya gitu ya. Jadi misalnya ibu yang anaknya sudah meninggal, bagaimana dia memaknai hidupnya gitu. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan dari penelitian kualitatif gitu ya. Kita mau menggali pemaknaan orang akan apa peristiwa-peristiwa yang dialami di dalam hidupnya. Nanti makanya jawabannya akan berbeda. Hasil dari penelitian kualitatif itu nanti misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya nanti penelitiannya, pertanyaannya begini, dari permasalahan yang kita angkat ya, sekarang ternyata hampir 70% kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh sesama anak gitu ya. Jadi bukan orang dewasa ke anak-anak, tapi misalnya remaja ke anak-anak gitu ya. Wah, ada masalah nih, kenapa ya? Remaja ternyata banyak sekali yang terlibat. Dan dari data yang didapatkan, ternyata mereka tidak mendapatkan pendampingan dan lain-lain gitu ya. Orang banyak sekali fokusnya pada korban, namun jarang yang fokus pada si pelaku gitu ya. Padahal kan kita juga ingin pelaku ini untuk tidak kembali mengulang perbuatannya kan. Tentu harus ada sesuatu juga nih, kalau fokusnya sama korban aja, nanti si pelaku ini nanti sudah besar gimana kan gitu ya. Nah, dari dari pernyataan-pernyataan itu gitu ya, permasalahan itu akan muncul tanda tanya ya. Siapa nih yang bisa mendampingi, biasanya siapa gitu ya. Salah satunya ternyata yang terlibat adalah tentunya orang tua gitu ya. Makanya muncullah pertanyaan, bagaimana gitu ya orang tua dari pelaku kekerasan seksual ini gitu ya memaknai pengalamannya gitu mendampingi anak setelah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Muncullah pertanyaan itu gitu ya. Gimana sih selama ini dia mendampingi anaknya ketika dia tersangka. Nah, nanti kita pilih subjek, misalnya ada 3 orang tua dari pelaku gitu ya. Jadi A, B, dan C. Nah, dari jawaban-jawaban partisipan gitu ya, nanti akan muncul gitu ya. Misalnya dari orang tua A, iya saya sudah nggak keluar kamar misalnya selama 3 bulan gitu ya. Misalnya dari orang tua B lagi, ya nih saya biasanya ngumpul-ngumpul sama teman-teman saya, akhirnya sekarang saya nggak ngumpul-ngumpul lagi gitu ya. Yang C juga misalnya, iya saya jadinya nggak mau nih nyebut-nyebut nama anak saya ke keluarga misalnya gitu ya. Nah, dari ketiga jawaban itu kita menemukan pola gitu ya. Ada yang muncul tema namanya gitu ya. Nanti kita coding, oh ternyata pengalaman yang di-share oleh ketiga orang tua ini gitu ya, mereka sama-sama memiliki rasa malu misalnya gitu ya, ketika anaknya menjadi pelaku kekerasan seksual gitu ya. Itu kita nanti menganalisisnya seperti itu. Kita cari meaning, arti dari makna-makna pertanyaan jawaban-jawaban, kita lihat polanya gitu ya. Nanti kita bentuk tema gitu seperti itu. Atau nanti akan muncul, ya saya kebingungan nih harus bertanya pada siapa, saya tidak pernah berhadapan dengan hukum gitu ya. Nanti di jawaban orang tua yang B misalnya, ya nih gitu ya,
saya sangat sulit memahami gitu ya ketika diberikan istilah-istilah hukum gitu. Nah, nanti dapat satu tema adanya kebingungan atau kesulitan menghadapi kasus hukum gitu ya. Jadi nanti kesimpulan dari penelitian itu adalah ditemukan dari pengalaman orang tua itu ada 3 tema utama gitu ya. Pertama adanya rasa malu, kedua kesulitan menghadapi kasus hukum, dan ketiga adanya ketidakseimbangan peran dalam membantu anak di lapas misalnya gitu ya. Jadi nanti jawabannya kesimpulannya seperti itu. Bukan lagi kita melihat sebab akibat gitu ya. Bukan kita melihat ada hubungan A dengan B, tinggi rendah sedang, tapi kita mengambil gitu dari jawaban yang kita dapatkan di lapangan, tema apa yang muncul dari jawaban partisipan-partisipan ini yang melambangkan pengalamannya dia gitu ya, selama menjalani pengalaman-pengalaman tadi gitu ya. Bagaimana dia memaknai tema-tema apa yang muncul, itu yang kita coding sebagai peneliti. Sampai di situ terbayang nggak teman-teman bedanya seperti apa? Bisa dipahami nggak, Man? Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman jangan lagi saya mau kualitatif Bu, tapi mau tujuannya apa? Melihat Bu, apakah tingkat stres mahasiswa psikologi tinggi atau rendah. Nah, itu kan bukan kualitatif ya. Kalau mau lihat tinggi rendah, kalian silahkan gunakan kuantitatif. Oke, kelompok mungkin bisa dijawab dulu. Kenapa akhirnya tidak perlu hipotesa nih, si penelitian kualitatif? Mungkin bisa dikaitkan dengan penjelasan saya tadi ya, silahkan. Ya kelompok, Kiara kelompok atau mau bertanya atau gimana? Oh, mau jawab Bu, tapi bukan kelompok Bu. Ya silakan. Jadi kalau menurut Kiara Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, kenapa nggak dibutuhkan hipotesa? Karena kan dia tuh lebih membahas tentang pengalaman, terus kayak kita tuh melihat pemahaman dan juga makna dari orang tersebut kan Bu, dari suatu permasalahan itu makna orang tuh kayak gimana gitu. Sedangkan itu pasti berbeda-beda kan Bu. Kita kan nggak bakal tahu sebelum kita meneliti bagaimana experience orang tersebut, bagaimana makna kejadian itu bagi orang tersebut. Jadi makanya nggak diperlukan hipotesa Bu. Oke, kelompok mau menambahkan? Kelompok mau menambahkan atau tidak? Kalau tidak saya lanjut ya, Man. Baik, Bu. Apa yang baik, Man? Sejauh ini belum ada, Bu, yang ingin ditambahkan. Ya, berarti nilai, kan itu pertanyaan kalian ya, jadi kalau belum ada berarti nilainya kurang ya. Oke, nah teman-teman ingat ya, tadi kalau kita mau lihat kuantitatif, kita kan emang ada nih hipotesanya. Apakah, nanti kan pertanyaannya begini, apakah ada hubungan pengasuhan dengan cyberbullying gitu ya. Berarti nanti hipotesanya apa ada hubungan dan tidak ada hubungan. Itu yang mau kita uji gitu ya. Sedangkan di kualitatif gitu ya, kita kan mau melihat pengalaman dan pemaknaan orang lain. Ketika kita sudah mempunyai misalnya hipotesa di awal, oh ini kayaknya pengalamannya begini nih gitu ya. Takutnya gitu ya, ketika kita bertanya, kita akan mengarahkan gitu ya orang tersebut untuk jawaban kayak kita hipotesa kita di awal nih gitu ya. Ini begini nih pasti nih ibunya nih gitu ya. Dia anak dari keluarga bercerai, pasti dia pendidikannya kurang nih, belajarnya males nih misalnya gitu ya. Nah, dengan adanya framing itu gitu ya, takutnya kita akan mengarahkan jawaban-jawaban dari si partisipan kita gitu. Nah,
Makanya gitu ya tidak disarankan gitu ya membuat apa namanya tadi, karena memang tujuannya bukan untuk menjawab dan membuktikan hipotesa gitu ya ketika kita melakukan penelitian kualitatif gitu. Nah, makanya dari itu di kualitatif ini kita nanti teman-teman akan belajar sendiri gitu ya metode penelitian kualitatif, di mana nanti akan disarankan namanya epoche gitu ya. Ketika kita sebelum turun ke lapangan, sebelum kita bertemu dengan partisipan kita harus kosongkan dulu gitu ya dari segala asumsi, sehingga nanti benar-benar data yang kita ambil data yang dari lapangan gitu ya, data apa adanya yang kita dapat dari lapangan, bukan kita yang mau memasukkan apa yang kita mau ke lapangan gitu, seperti itu. Nah, makanya di penelitian kualitatif ini juga disarankan subjek penelitian kita itu harus homogen gitu ya teman-teman ya. Jadi subjek penelitiannya itu harus homogen gitu. Ini kalian kalau nggak mau belajar, saya nggak bahas lebih lanjut ya, saya dengan senang hati ya karena susah banget ngomong hari ini gitu. Jadi kalau memang tidak mau belajar bisa disampaikan nanti diskusinya di WA aja ya, daripada saya capek ngelihat kalian ngobrol juga tambah lelah saya berbicara gitu ya. Ini mau dilanjutkan atau tidak teman-teman? Dilanjutkan Bu. Lanjutkan Bu. Lanjut Bu. Tolong dihargai juga ya mana orang berbicara ya. Nah, jadi tadi sampai mana lah tadi gitu ya. Jadi si kualitatif ini, jadi nanti data itu nanti yang membentuk gitu ya bagaimana kesimpulan kita, bagaimana teori nanti yang kita gunakan gitu ya. Dan juga sangat bergantung dengan kemampuan peneliti. Ya. Penelitian kualitatif, kenapa sangat bergantung dengan peneliti? Karena yang mengambil datanya, kalau kita kuantitatif kan dia ada kuesioner gitu ya, nanti ada observasi atau apalah gitu ya. Nah kalau di kualitatif kita yang langsung berhadapan dengan partisipan gitu. Ketika misalnya misalnya nih kalian wawancara, Bapak hidupnya gimana Pak? Ya baik-baik saja. Oke, Bapaknya baik gitu ya. Mengelola emosi bagaimana Pak? Bagus, saya nggak ada masalah dengan emosi misalnya seperti itu ya. Nah, terus akhirnya kesimpulannya, sebentar ya teman-teman ya. Nanti kesimpulannya dia nggak ada masalah, bagus gitu ya dalam emosi. Nah, kan akhirnya kita akhirnya kita didirect sendiri oleh si partisipan gitu ya, kan kemampuan untuk menggali, mencari tahu gitu. Oh mungkin dia bilang dia bagus, tapi di jawaban pertanyaan lain dia, oh kalau saya marah dengan istri saya pergi dari rumah gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi, oh apakah orang yang marah pergi dari rumah ini gimana nih emosinya dan segala macam gitu. Jadi kita harus bisa membaca data gitu ya. Kita harus bisa membuat orang terbuka dan lain-lain gitu, dan menganalisis data juga seperti itu. Ya, jadi memang sangat mementingkan skill peneliti dalam melakukan analisis data dan penguasaan konsep gitu ya. Sedangkan kalau di kuantitatif mungkin kita memang perlu juga sama ya. Jadi dua-duanya itu kita perlu memastikan validitas, reliabilitas gitu ya dari datanya, tapi caranya yang berbeda gitu. Kalau di kuantitatif kita menggunakan, nanti stepnya banyak ya teman-teman ya. Misalnya kalian ada alat ukur, nanti alat ukur itu kita uji coba dulu. Sebelum diuji coba kita expert judgment dulu gitu ya, kita uji keterbacaan, kita try out, nanti kalau udah bagus itemnya baru bisa kita turun lapangan gitu. Begitu juga nanti dengan kualitatif, ada nanti metode-metode untuk menguji pertanyaan ini valid, reliable enggak, sejauh mana ini sudah cukup datanya atau belum, nanti itu juga akan ada cara-caranya gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin kelompok ada yang bisa, Anissa silakan mau bertanya atau izin Bu, ingin menambahkan jawaban pertanyaan tadi, yang mengapa tidak dimulai dengan hipotesis, karena dalam penelitian kualitatif ini dimulai itu dengan rumusan permasalahan Bu. Itulah yang membedakan dengan penelitian kuantitatif, antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif ini interpretasi peneliti itu yang menjadi hal utama
dalam menentukan arah suatu penelitian itu. Terima kasih, Bu. Oke, bisa dijawab pertanyaan lain juga dulu, silakan. Baik Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Andra tadi. Andra bertanya tentang kalau pengujian kualitatif apakah peneliti tetap harus menggunakan metode pengolahan data penelitian kuantitatif seperti korelasi atau hanya untuk mengambil keputusan saja. Nah, di sini seperti yang udah Ibu jelaskan tadi kan dari tema atau dari topiknya aja itu penelitian kualitatif sama kuantitatif itu sudah berbeda. Nah, penelitian kualitatif itu dia lebih ke pemaknaan dari penelitian, dari hasil penelitian yang sudah diteliti oleh si peneliti ini tadi. Jadi dia nggak mengukur apakah tentang tinggi rendahnya sesuatu, atau dia tidak melihat hubungan, dia nggak melihat pengaruh atau sebab akibat antara dua variabel itu. Dia lebih ke pemaknaan dari masalah yang diteliti. Jadi otomatis dia juga nggak perlu metode pengelolaan data seperti korelasi dan lain-lainnya yang ada di metode penelitian kuantitatif. Jadi dia langsung menganalisis dari hasil wawancara, dari hasil wawancara dari si narasumber, dari si objek penelitiannya langsung gitu. Apakah bisa dipahami, Andra? Baik, terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi yang bisa dijawab? Gimana kelompok, ada lagi yang bisa dijawab atau belum? Oh iya Bu, ingin mau menambahkan sedikit Bu. Jadi yang pertanyaan Angela tadi juga berkaitan sama pertanyaan keduanya Regina tadi. Apakah penelitian kualitatif itu hanya menyimpulkan pada saat penelitian atau bagaimana? Nah, jadi iya, penelitian kualitatif itu dia langsung menyimpulkan, langsung menarik kesimpulan aja dari hasil penelitian yang udah diteliti gitu, nggak perlu dihitung-hitung lagi kayak penelitian kuantitatif. Ya mungkin gitu Bu. Dia nggak perlu dihitung ya, tapi dia ada metode nanti untuk menganalisa gitu ya, codingnya dari kata-kata ini maknanya apa, nanti temanya apa, nanti itu juga akan ada metodenya yang akan kalian pelajari di kualitatif gitu ya, tapi tidak dalam bentuk hitung-hitungan gitu ya, namun biasanya dalam bentuk coding katanya tadi dalam pembentukan tema-tema penelitian seperti itu ya. Nah, untuk penelitian kuantitatif gitu seperti yang disampaikan tadi ya, dia ada hipotesis, description, comparison, relationship gitu ya. Nah, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan penelitiannya ya seperti itu gitu. Kita mau menghubungkan variabel apa dengan apa. Tapi itu juga kita dapatkan setelah kita lihat masalahnya tadi gitu ya. Oh, ini tinggi sekali kasus cyberbullying oleh remaja. Kita lakukan studi literatur gitu ya. Kenapa bisa ya? Dari situ mungkin baru muncul ada pengasuhan, tapi apanya dari pengasuhan nih? Oh, ternyata ada namanya parenting mediation misalnya gitu ya. Nah, si parenting mediation ini lebih fokus pada pengawasan penggunaan media sosial misalnya gitu ya. Nah, kita mau lihat nih ada hubungannya enggak gitu ya si mediation ini dengan si cyberbullying. Misalnya dari situ muncullah pertanyaan itu dan kita mau menguji hipotesa itu gitu, seperti itu ya. Jadi juga ada landasan-landasannya, enggak hanya sekedar kok kamu variabel ini kamu hubungkan dengan ini gitu ya. Ya, apa namanya? Kayaknya seperti itu Bu, tapi kita kan bukan kayaknya gitu ya, tapi dari hasil studi literatur yang mana nih yang cocok gitu ya, kita mau melihat apa nih yang berkaitan gitu. Jadi harus ada juga studi literatur sebelumnya sehingga kita sudah punya asumsi gitu ya, ini memang berkaitan dan tidak. Itu yang mau kita buktikan di penelitian kuantitatif seperti itu ya.
Nah, tadi juga yang saya sampaikan tadi kan stepnya kita harus lihat juga bisa diukur atau tidak. Nah, kemarin ada yang menyatakan saya mau meneliti Bu, saya penelitian kuantitatif, adakah pengaruh pandemi terhadap stres mahasiswa gitu ya. Kira-kira itu pertanyaannya bisa dijawab tidak dengan penelitian kuantitatif, teman-teman? Silahkan, ada yang mau bantu. Bagaimana pengaruh pandemi terhadap stres mahasiswa? Silahkan, Andra. Baik, terima kasih Bu Aza. Saya izin jawab. Kalau menurut saya secara kuantitatif bisa terjawab menggunakan mungkin nanti metodenya tuh ada pakai skala gitu Bu. Jadi nanti kayak ada faktor-faktor yang diuji misalnya berapa gitu. Nah, terus nanti dengan skala yang 1 sampai 5 mungkin gitu. Nah, terus nanti dilihat juga dari skalanya itu dihubungkan pakai korelasi. Seperti Kalau itu, pengaruh, Bu. kenapa kalian pakai korelasi? Judulnya aja udah beda ya. Saya tadi pertanyaannya pengaruh. Variabelnya apa? Kalau di pertanyaan saya ini, pengaruh pandemi stres. Variabel independennya itu ini apa namanya? Pandemi. Terus kalau yang dependennya tingkat stres mahasiswa. Yang dimaksud variabel itu apa sih teman-teman, pengertian variabel itu apa? Mas variabel nggak tahu variabel itu. Kalau menurut saya variabel itu subjek yang diuji. Gitu. Subjek yang diuji itu variabel. Kaira Fati, silahkan. Subjek penelitian, Bu. Subjek penelitian variabel. Subjek penelitian ini apa nih maksudnya? Silahkan, ada yang mau menambahkan, Regina? Variabel itu objek penelitian, Bu. Oke. Maksudnya apa ya objek penelitian itu? Apa yang akan kita teliti gitu, Bu. Apa yang akan kita teliti. Tapi syaratnya apa variabel itu? Ada syaratnya nggak, teman-teman? Harus dapat dihitung, Bu. Harus terukur gitu ya. Jadi bisa terukur. Pandemi ini kalian bisa menghitungnya tidak? Gimana kita menghitung pandemi? Variabel pandemi ini kita hitung, nanti kita lihat pengaruhnya ke, bisa nggak dihitung? Tidak bisa kayaknya dulu. Berarti dia variabel penelitianmu apa bukan? Bukan, Bu. Bisa nggak? Jadi apa yang bisa kita, jadi hati-hati gitu ya teman-teman ya dalam mengambil judul, kayaknya bisa-bisa aja gitu ya, tapi gimana sih kalian mau mengukur pandemi? Yang bisa dilakukan apa? Paling kita melihat gitu ya, bagaimana tingkat stres mahasiswa selama masa pandemi gitu ya. Yang diukur apa sih stres mahasiswanya aja, tapi dalam masa pandemi gitu. Atau nanti kalian mau membandingkan nih sebelum dan sesudah pandemi gitu, tapi variabelnya bukan si pandemi ini yang diukur, tapi si stres mahasiswa. Jadi bisa ngelihat nggak sih pengaruh pandemi terhadap mahasiswa? Ya bisa, tapi bukan seperti itu caranya gitu ya. Paling kita baru mau melihat aja tingkatnya nih, jadi stres nggak dia selama pandemi atau tidak gitu ya. Sedangkan si pandeminya ini tidak bisa diukur. Jadi hati-hati dalam membuat variabel penelitian. Nanti teman-teman jangan yang tidak bisa diukur gitu ya. Seperti misalnya bagaimana pengaruh pendidik terhadap kecerdasan emosi anak usia dini. Pendidik ini gimana mengukurnya? Kalau mau mengambil variabel yang jelas gitu, apakah misalnya responsiveness gurunya gitu ya, atau apa gitu. Karena kalau pendidik aja gimana kita ngukur pendidik, terukur tidak gitu ya. Jadi yang perlu kalian catat lagi untuk mengambil variabel itu nanti dari masalah tadi, ini harus sesuatu yang terukur gitu tadi gitu ya. Jadi jangan sampai kalian membuat variabel yang tidak bisa diukur. Nah, untuk itu
di psikologi, makanya kalian nanti akan belajar gitu ya, bagaimana sih dari variabel ini, dari satu konstruk teori ini bisa kita ukur dalam bentuk perilaku. Untuk menurunkannya dalam sebagai list pertanyaan wawancara seperti apa nih gitu ya, untuk menurunkannya sebagai list observasi seperti apa, sebagai bentuk item survei seperti apa gitu ya, itu juga ada teknik-tekniknya tersendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita menurunkan dari si teori ini menjadi variabel tadi bisa diukur gitu, jelas gitu. Itu harus kalian jelaskan nanti di bab 3 gitu ya, bagaimana akhirnya dari variabel itu dioperasionalkan, apa indikatornya, apa dimensinya gitu ya, nanti bagaimana cara item-item perilaku indikatornya untuk kita mengukurnya, itu harus jelas gitu ya. Dan di psikologi teman-teman mungkin kita agak sedikit berproses dibandingkan yang lain di bagian alat ukur ini. Kalau kalian mau melakukan penelitian kuantitatif seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus make sure alat ukur yang kita gunakan ini benar-benar valid dan reliable. Maka dari itu nanti teman-teman ada beberapa nih yang bisa dilakukan. Misalnya kalian mau melakukan penelitian mengenai kebersyukuran gitu ya. Nah, konsep gratitude ini mungkin di psikologi barat sudah banyak, orang sudah banyak membuat alat ukur mengenai gratitude atau kebersyukuran ini gitu ya. Namun kalau kita lihat yang digunakan di konsep barat kayaknya sulit nih untuk kita gunakan untuk mengukur kebersyukuran orang Indonesia karena berbeda gitu ya. Karena di Indonesia kebersyukuran kita sangat berkaitan dengan konsep ketuhanan gitu ya. Apa-apa kan kalau orang Indonesia misalnya ya alhamdulillah lah masih begini gitu ya. Jadi konsep ketika kita ukur pakai konsep barat itu nggak akan dapat hasilnya. Makanya apa yang bisa dilakukan peneliti akan lebih baik untuk mengkonstruksi alat ukur sendiri yang disesuaikan ke budaya Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kita pakai grand teorinya, teori barat itu, tapi nanti ada yang kita sesuaikan, kita buat item-itemnya sendiri. Makanya nanti kalian juga akan belajar metode konstruksi alat ukur psikologi. Ada beberapa nanti yang memang akan lebih baik kita konstruksi sendiri gitu ya. Nah, dalam mengkonstruksinya itu tentu ada metode-metode lagi. Kalian konstruksi, uji coba gitu ya, nanti sampai kita dapatkan item yang benar-benar valid dan reliable setelah diuji gitu ya. Namun tidak semuanya harus kita konstruksi sendiri gitu ya. Ketika misalnya kalian mau menguji tentang tadi parental mediation misalnya gitu ya. Sudah ada nih alat ukur barat gitu. Dan ketika kita lihat kayaknya bisa nih digunakan di Indonesia. Tapi nggak hanya bisa sekedar kayaknya aja gitu ya. Kita bisa melakukan yang namanya adaptasi, kita nggak perlu konstruksi dari awal gitu ya. Jadi kita bisa mengalih bahasakan. Nah, dalam mengalih bahasakan ini syaratnya satu gitu ya, orang yang benar-benar paham bahasa A dan B dari mana ke mananya gitu ya. Yang kedua adalah orang yang paham bahasa dan paham konsep psikologinya gitu ya. Jadi benar-benar karena dalam menerjemahkan itu kita nggak bisa kalau nggak paham konteksnya kan juga artinya kadang berbeda ya, meskipun dia pakar bahasa, tapi kalau konsep psikologinya nggak paham juga kesulitan. Nah, setelah diterjemahkan, nanti kita akan expert judgment ya. Ini memang beneran cocok nggak di budaya ini? Bisa digunakan nggak? Jadi bukan hanya perasaan kita aja, tapi kita kasih ke expertnya gitu ya. Jadi misalnya ada kalian mau meneliti A, nanti kalian kasih expert judgment ke psikolog, psikolog klinis, psikolog perkembangan gitu ya, atau memang ke apa namanya dosen di bidang A, dosen di bidang B, atau di pakar medianya sendiri gitu ya. Nanti kita expert judgment, oh memang sesuai gitu ya, dilihat lagi budayanya bisa, nanti kalian try out kan namanya, diuji coba, kalau realitasnya bagus bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi itemnya mungkin ada perubahan bahasa sedikit tapi tidak kita buat baru, memang kita rujuk pakai si punya orang itu dan kita alih bahasakan, itu juga bisa tadi selain kita konstruksi. Ketiga gitu ya, bisa kita lakukan apa? Oh, udah ada nih orang yang mengadaptasi ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi misalnya sudah cocok nih, juga sudah sama nih mau digunakan ke orang dewasa, sama-sama orang dewasa, berarti kita bisa kalau dia masih dalam kurun waktu 3 tahun terakhir gitu ya, dan subjek penelitiannya dalam taraf kognitif yang sama, itu bisa kalian gunakan gitu ya, tanpa kalian harus tadi expert judgment dan lain-lain gitu, menggunakan alat ukur orang tersebut.
gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak selamanya harus buat sendiri, nggak selamanya harus ahli bahasa gitu. Tergantung kebutuhan dari penelitian teman-teman semua gitu ya. Nah, nanti dari sana setelah tryout jelas baru bisa kita pastikan nih udah bagus alat ukurnya, silahkan turun lapangan untuk mengambil data gitu ya, baru nanti bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Nah, di penelitian kualitatif sendiri juga begitu gitu ya. Sebelum kita, meskipun tidak sedetail itu cara apa namanya, ada tryout, ada alih bahasa, tapi kita tetap mempersiapkan pertanyaan penelitian guideline-nya itu kita diskusi dengan expert juga gitu ya. Lalu nanti bagaimana akhirnya proses codingnya mungkin yang lebih membutuhkan pemahaman juga ke dalam data-data kualitatif untuk memastikan memang datanya ini valid dan reliable. Kalau misalnya di kuantitatif, analisis data itu dilakukan setelah pengambilan data. Sedangkan kalau di kualitatif gitu ya, biasanya seiringan teman-teman. Karena kan kita mau tahu nih data yang kita ambil udah cukup atau belum gitu ya. Biasanya setelah kita wawancara pertama, langsung kita verbatim, kita analisis coding, kita lihat kurangnya di mana gitu ya. Jadi dianalisis dulu, nanti kita turun lagi ke lapangan, kita tambah gitu ya. Jadi dia biasanya lebih beriringan. Kalau di kuantitatif biasanya kita ambil dulu, baru nanti kita analisis, lebih kurang seperti itu. Oke, sampai di situ silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada silakan kelompok, ada yang mau dijawab dulu silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Lania, Bu, yang mengenai dalam penelitian kualitatif manusia dan dunia itu saling berhubungan. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu sang peneliti itu melihat manusia dan alam itu memiliki keterhubungan karena sebagai manusia dan alam itu dalam penelitian sebagai pengaruh atau faktor penelitian faktor penilaian dalam penelitiannya, karena manusia pasti memiliki alam sekitarnya, oleh karena itu ada keterhubungan. Lani, apa bisa dipahami? Bisa, Reza, terima kasih. Tapi kenapa hanya penelitian kuantitatif yang melihat hubungan antara manusia dan dunia sekitarnya? Apakah kualitatif tidak bisa melihat hubungan demikian juga? Ini gimana? Kelompok gimana tanggapannya? Di penelitian sebenarnya sepertinya di penelitian kuantitatif ada juga, tapi di penelitian kualitatif lebih ditekankan gitu. Kenapa di kualitatif lebih terlihat seperti itu? Dari jawaban saya tadi, mungkin dari penjelasan saya tadi, mungkin bisa kalian ambil keterkaitannya. Oke, silakan diskusikan lagi ya. Oke, teman-teman, sebelum dijawab lagi oleh kelompok, pertanyaan saya tadi adalah penelitian yang kita bahas tentang melihat korelasi hubungan dengan penelitian melihat pengaruh, itu sama atau berbeda? Hubungan antara parental mediation dan cyberbullying.
pengaruh parental mediation terhadap cyberbullying itu sama atau berbeda? Silakan Andra. Oh, baik, terima kasih Bu Aza izin menjawab. Kalau menurut saya sedikit berbeda, di mana kalau misalnya tadi saya kayaknya agak salah menjawab yang pertanyaan Ibu yang pertama. Kalau misalnya correlation itu lebih keterkaitan, kayak hubungannya aja, belum tentu mempengaruhi gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Aza. Tania, silakan, ada yang mau ditambahkan? Iya Bu, pertanyaan hampir sama daripada Anda. Yang kalau misalnya hubungan itu ya cuman antara variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. Tapi kalau misalnya kalau hubungan gimana variabel satu mempengaruhi? Salah mau. Kalau hubungan itu tentang variabel satu dengan variabel lain itu ada hubungan tidaknya. Tapi kalau misalnya mempengaruhi itu ya apakah variabel satu itu mempengaruhi baik secara positif ataupun negatif terhadap variabel lainnya. Ya teman-teman hati-hati ya, kalau nanti kalian mau menelitinya hubungan atau pengaruh itu analisanya juga akan berbeda, metode pengolahan datanya juga berbeda. Ketika kita mau meneliti, kapan sih kita meneliti hubungan, kapan kita meneliti pengaruh, itu juga ada pertimbangannya. Misal tadi kan kalian punya masalah penelitian, kenapa ya cyberbullying? Nah, kalau belum ada data-data sebelumnya, begitu ya, yang membuat kalian akhirnya punya arah yang jelas, kalau pengaruh itu kita harus tahu arahnya, yang mana mempengaruhi yang mana, karena dia tidak timbal balik gitu ya. Misalnya X mempengaruhi Y, berarti Y belum tentu mempengaruhi X gitu ya. Jadi misalnya parental mediation mempengaruhi cyberbullying, bukan artinya cyberbullying juga mempengaruhi parental mediation gitu ya. Jadi untuk membuat judul pengaruh, kita harus punya gambaran atau rujukan ini arahnya seperti apa, siapa yang mempengaruhi siapa gitu ya. Kalau kita belum punya gambaran itu gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas gitu ya, maka kalian bisa melakukan penelitian hubungan dulu. Kita make sure dulu, dia ada hubungannya atau enggak nih variabel ini. Kalau berhubungan belum tahu nih siapa yang mempengaruhi siapa gitu ya. Kita kan berhubungan, misalnya Salsa berhubungan dengan Anissa, belum tentu juga dia saling mempengaruhi walaupun dia berhubungan gitu kan. Belum tentu juga kita nggak tahu nih yang mempengaruhi Salsa ke perilakunya Anissa atau Anissa ke perilakunya Salsa, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus lihat juga gitu. Jadi nggak kita, saya mau pengaruh dia, saya mau hubungan deh, itu juga harus ada pertimbangannya gitu ya. Ketika belum jelas nih arahnya seperti apa gitu ya, teman-teman bisa melakukan penelitian melihat korelasi dulu untuk tahu ini ada hubungannya atau enggak gitu. Kalau misalnya ada jelas, nanti kita lihat lagi kira-kira yang mana yang mempengaruhi gitu ya, baru nanti kita lakukan penelitian regresi. Makanya sebelum penelitian itu sangat penting yang namanya studi literatur gitu ya, sehingga kita tahu nih yang kita butuhkan untuk jawaban ini sampai mana orang sudah tahu gitu ya, sehingga kita mau menjawab yang mana lagi gitu, seperti itu. Atau sebelumnya bahkan belum ada penelitian yang melihat gambaran dari perilaku cyberbullying di remaja gitu ya. Ya gimana kita mau melihat hubungannya, kita belum tahu masalah ini ada atau enggak, ya kita menelitinya dalam tahap deskriptif dulu gitu ya. Kita mau melihat dulu nih gambaran perilaku cyberbullying remaja ini gimana, emang tinggi kah, rendah kah, atau gimana gitu. Jadi nanti tergantung dari hasil studi literatur kita. Kalau sudah ada nih data-data yang menunjukkan oh datanya tinggi, nah baru kita mau lihat pertanyaan lain yang mau kita jawab. Kita nggak mau tahu lagi gambaran dari cyberbullyingnya, tapi kita mau tahu apa sih yang berkaitan dengan ini gitu ya. Oh kalau udah ada juga nih orang yang membahas, oh kaitan-kaitan ini kita mau melihat nih arahnya, pengaruhnya lebih ke mana dan lain-lain gitu ya. Itu juga ada pertimbangan-pertimbangannya. Makanya kalian perlu sekali melakukan yang namanya studi literatur gitu ya, untuk mengetahui tujuan penelitian. Makanya untuk merumuskan pertanyaan penelitian itu prosesnya itu yang lama ketika kalian membuat penelitian gitu ya. Jadi apa nih yang mau kita jawab gitu, dari mana ada masalahnya jelas gitu ya, kita lakukan studi literatur gitu. Nah itu baru dapat nanti pertanyaan penelitian yang itu nanti kalian jadikan hipotesa. Nah proses itu mungkin yang butuh waktu kalian lebih lama untuk melakukan studi literaturnya. Baru nanti kalian kalau turun lapangannya biasanya jauh lebih ringkas waktunya dibandingkan si persiapan awal dalam menyusun latar belakang tadi gitu ya, pentingnya penelitian ini untuk dilakukan gitu. Oke, silahkan kelompok, ada lagi yang mau dijawab, silahkan.
Izin menjawab Bu yang pertanyaan Lania tadi, kenapa kualitatif itu antara manusia dengan dunianya? Karena kualitatif itu lebih ke pemaknaan gitu kan Bu tadi menurut penjelasan. Tadi bahwa kualitatif itu lebih ke arah pemaknaan, makanya dari manusia dengan dunianya. Dan juga di kualitatif itu lebih ke fenomenologis manusia sebagai penentu utama dari perilaku individu dengan gejala sosial atau dengan dunianya gitu Bu. Bagaimana Lania? Baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih kembali Lania. Untuk 4 pertanyaan lainnya Bu, itu di materi selanjutnya Bu, nggak yang di sini. Bu, izin menjawab pertanyaan dari Afni, Bu. Afni bertanya, dunia sosial dan dunia fisik itu dapat dijelaskan oleh prinsip umum. Nah, maksudnya di sini prinsip umum ini dapat diperoleh melalui prosedur dari penelitian yang bersifat objektif. Nah, maksudnya objektif ini berarti berdasarkan fakta dan diperoleh dari data-data yang aktual, bukan subjektif. Afni, bagaimana Afni? Oke, makasih Risha. Ya, makasih kembali Afni. Gimana cara kalian berdiskusi? Mana moderatornya siapa? Kalau udah selesai bertanya bagaimana? Baik Ibu, sejauh ini pertanyaannya di materi selanjutnya Bu. Terima kasih Bu. Latihan juga apa namanya gimana mengelola ketika presentasi, jangan hilang. Oke, nanti teman-teman secara umum letak itu ya. Jadi kalian kalau mau penelitian ada pertanyaan, makanya jangan sampai salah kendaraan. Metode apa yang mau kita pakai itu sangat menentukan gitu ya jawaban dari pertanyaan penelitian kita. Karena kalau kalian mau melihat tadi hubungan pakai kualitatif itu nggak akan dapat hasilnya gitu ya. Jadi harus tahu nih kita mau penelitiannya tujuannya apa yang mau dijawab gitu ya, metode yang akan kita pakai itu apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat beda-bedanya tadi udah dijelaskan juga sama teman-temannya terkait dari perbedaan sih kuantitatif dan kualitatif dari segi hal lainnya, misalnya dari segi cara mengoleksi datanya gitu, melakukan analisis gitu, peran dari penelitinya tadi gitu ya, hasil akhirnya gitu. Nah, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya tadi yang cukup menarik juga, yang mana kira-kira yang baik, kuantitatif apa kualitatif? Jawabannya gimana teman-teman? Izin menjawab Bu. Silahkan. Kalau menurut Ziza yang paling baik itu yang paling sesuai dan capable untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, Bu. Ya, jadi ya itu tadi yang mana nih yang sesuai tadi gitu ya dengan tujuan dan rumusan penelitian kita. Kuantitatif dan kualitatif dua-duanya sama-sama bagus gitu ya, sama-sama metode yang sudah ilmiah gitu yang bisa kalian pertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi ya kesesuaiannya aja nanti yang kalian lihat ini pertanyaannya cocoknya dijawab dengan metode yang mana gitu ya. Jadi mau kuantitatif mau kualitatif dua-duanya memang sudah metode penelitian ilmiah yang sudah ada aturannya, ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Tapi kalau kalian tidak tepat ya berarti akhirnya tidak bagus. Ketika kalian misalnya menggunakan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang tidak sesuai, ya hasilnya tidak akan sesuai gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi dua-duanya ya baik dan dapat dipertanggungjawabkan tergantung apa yang tujuan kalian penelitian yang akan kalian lakukan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya sampai di sana ya.
Nah, pertanyaannya lagi, si kuantitatif ini apakah metodenya hanya survei teman-teman untuk mengambil datanya? Atau ada cara lain? Silakan. Ya, silakan nanya. Nah, di sini juga kalau kuantitatif ini Bani masih kurang ngerti juga Bu, tapi kalau yang berdasarkan yang tahu itu kan ada metode yang wawancara gitu Bu, wawancara orang-orang. Terus juga ada yang metodenya tuh analisis kepustakaan gitu Bu, yang pokoknya itu yang dari buku dari itu mencari Wawancara kuantitatif gimana caranya? Ya Bu, maaf Bu, kurang dengar Bu. Tadi kan kamu sampaikan bisa wawancara. Wawancara itu bisa untuk kuantitatif. Tidak Bu, wawancara itu untuk kualitatif Bu. Bisa atau tidak wawancara digunakan untuk kuantitatif? Silakan, ada yang bisa membantu teman-teman dibaca. Yang lain ditunggu ya, jangan diam saja. Silakan Andra. Baik Bu, izin jawab. Kalau menurut Andra, maaf Bu, kalau menurut Andra yang tadi wawancara apakah bisa dipakai untuk kuantitatif, kayaknya nggak bisa, soalnya kayak jawabannya itu nanti kan misalnya ada istilahnya ada yang mau ditanyakan, jawabannya itu kan nggak mungkin bentuknya data yang dihitung Bu, maksudnya nggak bentuk data kuantitatif. Jadi Andra rasa kalau tadi penjelasan Ibu juga, kalau yang kuantitatif itu kuesioner, kalau yang kualitatif itu wawancara gitu. Silakan Anika, ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan Bu, kalau menurut Salwa kuantitatif ini bisa melalui wawancara Bu. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam checklist itu ditanyakan langsung kepada narasumber, lalu kita yang mengisi data penelitiannya. Misalnya kalau untuk survei yang jawabannya itu jadi kita tanyakan pertanyaan itu kepada narasumber, lalu kita sendiri yang mengisi data penelitian tadi Bu. Jadi bisa melalui wawancara kuantitatif nih Bu, kalau menurut saya. Yang lain gimana? Bisa atau enggak? Tidak bisa. Setuju dengan yang mana kalian? Silahkan. Kalau tidak tahu dibaca. Saya tunggu. Silahkan pendapatnya. Bisa atau tidak wawancara dilakukan untuk mengambil data kuantitatif. Silahkan. Tiara, ada Tiara? Iya Ibu. Silakan pendapatnya. Kalau menurut Tiara, wawancara itu bisa di kualitatif maupun di kuantitatif Bu. Kenapa bisa di kuantitatif? Karena kayaknya hampir mirip kayak jawaban Kak Salwa. Kalau di kuantitatif mungkin nanti dia ngitung misalnya kan apa ya contohnya. Nanti hasil dari wawancaranya itu Bu berupa checklist gitu, nanti dihitung Bu, misalnya yang suka ini berapa orang gitu-gitu Bu. Jadi kenapa dia bisa digunakan di kuantitatif menurut Tiara karena itu Bu. Oke. Sebenarnya tergantung, dia bisa ya teman-teman ya, misalnya nanti teman-teman mau wawancara terkait agresivitas pada anak misalnya gitu ya. Nanti misalnya jawaban ibunya kalau ada anaknya bisa memukul atau apa gitu dikasih poin 1 misalnya gitu ya, atau misalnya ketika anaknya marah dijawab misalnya apa dapat poin 2 gitu, dan akhirnya kan sebenarnya yang kita olah itu angka gitu ya. Itu sebenarnya juga bisa, mau kita observasi itu juga bisa untuk kuantitatif. Observasi ini bisa untuk data kualitatif, bisa untuk data kuantitatif, tergantung nanti bagaimana kita mengolahnya juga gitu ya. Kalau kita mengolahnya dengan narasi, observasi yang tadi kita coding masuk kualitatif, tapi observasi tadi juga bisa kita tally kan gitu, ketika anaknya memukul kita kelihatan gitu, kita kasih angka 1 atau 2 gitu, nanti dijumlahkan itu poin agresivitasnya, itu juga
bisa gitu, jadi tergantung. Nah, tapi kebanyakan orang memang menggunakan survei gitu ya, karena kalau menggunakan anggap kita butuh kuantitatif itu kan tujuan akhirnya digeneralisasikan ya datanya. Itu jadi misalnya ke populasi, misalnya remaja. Jadi kita mau memang data yang sangat banyak sehingga akhirnya nanti bisa kita generalisasikan ini ke semua remaja. Cyberbullying di remaja gitu. Jadi misalnya kita bisa dapat berapa subjek gitu ya. Jadi untuk menentukan jumlah sampelnya tentu ada rumusnya juga ya. Jadi misalnya kita harus dapat misalnya 500 subjek misalnya gitu. Nah, kalau mau kita wawancara 500, nah itu kan kadang juga butuh effort gitu ya. Jadi makanya mungkin banyak metode yang menggunakan lebih ke kuesioner, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Tergantung tadi bisa jadi nanti kalau hasil akhir wawancara dan observasinya itu dalam bentuk angka, sebenarnya dia bisa aja kita gunakan untuk metode kuantitatif. Seperti itu ya, sampai di situ bisa dipahami saya. Nah, si kualitatif ini juga nanti teman-teman bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan wawancara, sedangkan kalau kuantitatif banyak juga nanti metodenya gitu ya, nanti bisa eksperimen, bisa kalian survei, bisa assessment, bisa self report, macam-macam gitu ya. Nah, penggunaannya gimana, Bu? Nah, itu juga tergantung tadi pertanyaan penelitian apa, bisa dijawab dengan yang mana gitu. Apakah lebih bisa terjawab ketika kita bisa menggunakan survei atau harus kita lakukan observasi gitu untuk mendapatkan jawabannya. Misalnya tadi agresivitas pada anak. Nanti kalau cuma dilaporkan sama ibunya gitu ya, misalnya ibunya nih kita mau nilai anaknya agresif atau enggak. Takutnya kan ibunya nanti misalnya jawabnya yang bagus-bagus aja gitu ya. Makanya mungkin kita tidak menggunakan self report dari ibu, melainkan kita langsung melakukan observasi gitu ya di tempat lapangan nyata untuk melihat agresivitas anaknya. Kenapa itu dianggap lebih menggambarkan perilakunya dibandingkan hanya berdasarkan self report dari ibunya gitu. Jadi nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan nih yang mana nanti metodenya yang akan kalian gunakan untuk mengambil data gitu ya, meskipun dia nanti hasil akhirnya ya sama-sama kuantitatif diolah dengan angka gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian gitu ya. Nah, bisakah digabung gitu ya antara penelitian, saya maunya dua-duanya Bu, kuantitatif juga, kualitatif juga. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Silahkan pendapatnya. Saya pertanyaan saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, Fatima ada Fatima? Tidak ada Fatima? Umika Ya, Bu. ada? Fatima ada, silakan pendapatnya. Oke, Afni, silakan Afni. Menurut saya bisa, bukan nanti yang dari sesi yang Ibu bilang tadi, saya bisa nyimpulkan kalau misalnya kan kita pertama udah kualitatif nih Bu, tapi menurut kita kayak jawaban itu mungkin kurang reliable atau kurang valid, jadi kita mix pakai kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan reliable Bu. Tapi jangan sampai kita penelitian kita nggak yakin ini reliable ya, maksudnya ketika kuantitatif dan kualitatif itu pun bukan berarti salah satunya itu tidak reliable. Kalau tidak reliable ya ngapain digunakan, ya cukup kalau kuantitatifnya tidak reliable ya pakai kualitatif aja gitu dan lain-lain gitu ya. Jadi dua-duanya memang harus tetap valid dan reliable, tapi bisa di mix itu pertimbangannya apa kira-kira? Silahkan dibaca bukunya, saya tunggu 2 menit, silahkan.
Oke, Falsa, ada pendapat? Falsa Nabila? Sebelumnya terdengar Bu suara saya? Kalau menurut saya mungkin kalau misalnya mau mix pakai metode lain, mungkin dengan metode yang sudah dipakai sekarang mungkin kayak nggak ketemu gitu Bu. Jadi pakai metode lain biar apa yang kita inginkan dalam penelitian itu dapat ketemu gitu Bu. Kalau tidak ketemu ya berarti kita kan memilih berarti ya yang mana yang ketemu. Ini pertanyaan saya bisa dipakai dua-duanya tidak gitu kira-kira. Kalau tidak ketemu ya dari awal ya kita nggak usah pakai yang A misalnya gitu ya. Tadi kan penelitiannya mau tentang pengalaman, ngapain kita pakai kuantitatif gitu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa nggak jawabannya mix method? Bisa, gitu. Saya kasih jawabannya bisa. Tapi kenapa ya? Kapan kita harus menggunakan metode mix method? Kalau tadi jawaban temennya yang satu reliable, satu enggak, ya pilih satu aja. Atau tadi jawabannya nggak ketemu pakai yang ini, Bu. Ya udah dari awal kita kenapa pakai yang itu, gitu. Nah, coba teman-teman sekarang direnungkan, gitu ya. Dibaca, kapan kita bisa menggunakan si mix method ini gitu ya, kapan sih ini diperlukan gitu. Silahkan dibaca, yang bisa silahkan raise hand ya, silahkan. Saya tinggal 4 menit dapat jawabannya ya semuanya, silahkan dibaca. Oke, silahkan ada yang sudah bisa menjawab. Silakan Iva. Izin ya Bu, menurut saya penelitian kuantitatif dan kualitatif itu bisa digabung Bu. Itu disebut dengan metode gabungan atau campuran. Itu disebabkan tergantung dari kebutuhan si penelitinya Bu. Misalnya penelitiannya itu butuh observasi dan kuesioner. Nah, observasinya itu termasuk ke dalam kualitatif. Observasinya itu termasuk ke dalam kualitatif dan kuesionernya itu termasuk ke dalam kuantitatif. Berarti kapan dibutuhkan? Kita tahu harus dua-duanya nih gitu.
Ada lagi nggak dari teman-teman yang membaca tadi mau menambahkan? Silahkan, saya tunggu. Silakan Robin. Jadi apa Bu? Penelitian yang campuran ini itu dapat kita lakukan ketika pertanyaan penelitian kita itu tidak bisa dijawab dengan satu metode penelitian saja. Jadi contohnya itu ada sejauh mana frekuensi kecelakaan lalu lintas. Nah, itu kan kuantitatif. Terus sejauh mana frekuensi kecelakaan lalu lintas mencerminkan persepsi pengendara tentang keselamatan dirinya gitu. Nah, frekuensi kecelakaan lalu lintas itu kuantitatif dan persepsi pengendara tentang keselamatannya di jalan itu kualitatif gitu. Oke. Jadi dia Nur Aziza mau menambahkan, silakan. Mungkin dijawab sama Robin. Oke, jadi bukan tadi mungkin yang mau dikoreksi bukan yang salah satunya tidak valid atau salah satunya tidak dapat menjawab, tapi mereka tidak cukup gitu ya. Jadi memang dibutuhkan dua-duanya gitu ya. Jadi ketika pertanyaan penelitian kalian membutuhkan jawaban secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga salah satunya saja bukan berarti tidak bisa gitu ya, tapi belum cukup gitu, seperti itu. Jadi harus dapat dua-duanya sehingga kita nggak bisa milih nih gitu. Nah, tapi pertanyaannya gitu ya, apakah semua penelitian seperti itu tidak gitu, tergantung pertanyaan penelitian kita gitu, sejauh mana kita mau menggali. Kalau pertanyaannya tadi mau melihat hubungan antara variabel A dan B, ya nggak usah kalian mix method pula gitu ya, karena sudah mungkin terjawab dengan pertanyaan ketika kalian menggunakan metode kuantitatif gitu ya. Si mix method ini biasanya metode analisisnya tentu jauh lebih rumit gitu ya, karena dia membandingkan dua jenis metode gitu ya, dan juga bagaimana pengumpulan datanya gitu. Jadi nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan penelitiannya itu juga harus menjawab kedua-duanya gitu ya. Jadi yang teman-teman lakukan sekarang adalah cukup yang nanti di metode penelitian kuantitatif saja gitu ya untuk mata kuliah ini. Jadi nanti harapannya nanti teman-teman bisa lihat tadi ya, apakah bisa deskriptif atau nanti korelasi atau nanti teman-teman mau melihat pengaruh gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ide itu tadi gitu ya, nggak hanya sekedar berdasarkan perasaan-perasaan aja, tapi harus melakukan studi literatur gitu, seperti itu. Butuhnya yang mana gitu. Jadi semuanya itu dikembalikan kebutuhan dari jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan permasalahan penelitian tadi. Sampai situ bisa dipahami? Oke, kelompok silahkan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, silahkan. Baik Ibu, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Ivana Bu mengenai sebelumnya saya izin off cam karena kalau on cam putus-putus Bu. Nah, yang pertama itu mengenai contoh penelitian korelasi bivariat dan juga multivariat. Nah, di sini Ivana juga minta tolong dijelaskan kembali mengenai bivariat dan juga multivariat. Nah, jadi pembedaan antara bivariat dan multivariat ini dari bahasanya kan bivariat berarti dua ya. Nah, di sini di bivariat ini kita menggunakan satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Nah, contohnya itu distribusi responden berdasarkan umur dan kepatuhannya terhadap obat tuberkulosis. Jadi kan itu dua variabel. Nah, terus kalau korelasi multivariat berarti multi lebih dari dua. Nah, di lebih dari dua ini dia menggunakan dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriteria. Nah, contohnya itu gini. Peristiwa kehidupan negatif, lingkungan keluarga, kekerasan dalam keluarga, kekerasan media sosial terhadap prediktor agresi dan intimidasi remaja. Itu kan berarti dia lebih ya, variabelnya lebih dari dua. Jadi sebenarnya yang menjadi patokan kita, dia ini bivariat atau multivariat, itu lihat dari variabelnya. Kalau dia dua, masing-masing satu, itu berarti dia variabel bivariat. Kalau multivariat, berarti dia lebih dari dua. Selanjutnya, sebelumnya saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya dikembalikan kepada Bu Azza. Silakan dijawab dulu aja pertanyaannya semuanya. Baik Ibu.
Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ivana sudah dapat menangkap maksud dari penjelasan saya atau ada yang ingin ditanyakan kembali, Ivana? Terima kasih kelompok sudah mengerti. Baik, terima kasih kembali, Ivana. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nur Aziza Hasanah. Di sini Nur Aziza bertanya mengenai penelitian, apa sih pembeda antara penelitian kausal komparatif dan juga penelitian korelasional. Nah, jadi di sini penelitian kausal komparatif itu dia tuh lebih ke melihat perbandingan, sedangkan kalau korelasional itu hubungan. Jadi sebenarnya patokannya itu putus ya. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Nah, jadi kalau di kausal komparatif itu dia tuh lebih ke melihat perbandingan. Kayak misalnya misalnya kan saya kasih contoh nih, efek mie instan terhadap kesehatan. Nah, biasanya kalau di kausal komparatif nanti itu dia membandingkan nih antara kelompok pemakan mie instan dan juga kelompok vegetarian. Nah, ntar baru dilihat perbandingannya terhadap efek kesehatannya. Nah, kalau misalnya si korelasi kan dari bahasanya korelasi ya, berarti hubungan. Jadi dia lebih melihat ke hubungannya gitu, Nur Aziza. Bagaimana? Teman-teman kalau ngasih contoh, saya potong sedikit ya. Tadi kan studinya mie instan, darah tinggi, apa gitu. Kita kan orang psikologi ya, coba ditarik ke konsep-konsep psikologi. Coba siapa yang bisa ngasih contoh studi komparatif di ranah psikologi? Siapa yang bisa? Silahkan nambahkan. Silahkan Nur Aziza. Kalau berdasarkan contoh yang Tiara berikan tadi, mungkin contoh untuk psikologinya lebih ke perbandingan agresivitas antara siswa yang menonton film-film action di usia muda atau siswa yang tidak menonton film-film action sama sekali mungkin, Bu. Itu bisa jadi ya. Jadi kalian ngasih contoh, usahakan bawa ke ilmu kita ya gitu. Jadi biar bisa kelihatan gitu. Ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh tambahan studi komparatif? Apa yang dibandingkan misalnya? Ayo, banyak sekali yang bisa kita bahas. Silakan, ada yang bisa nggak? Bu, izin memberikan contoh, Bu, tapi mungkin contohnya gimana gitu, Bu. Ya. Kalau dari yang menurut pemahaman Rizky, Bu, perbandingan rasa percaya diri antara mahasiswa yang jomblo dengan yang nggak jomblo gitu, Bu. Itu menurut pemahaman Rizky itu, Bu. Oke, tapi nanti itu harus ini ya teman-teman ya, harus ada teorinya gitu. Misalnya jomblo ini dalam teori apa namanya gitu ya, istilahnya gitu. Nah, bisa aja gitu ya, apa namanya, attachment terhadap pasangannya atau apa gitu ya. Tapi tetap nanti kalian cari ini teori jomblo ini yang bisa menggambarkan apa gitu ya. Nanti bisa kita lihat butuh nggak gitu ya hubungan intimate di usia remaja gitu misalnya ya terhadap percaya diri atau tidak gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil variabel tertariknya apa dilihat gitu ya, konteksnya itu dalam apa gitu ya. Jadi kenapa Rizky merasa ada tidak percaya diri atau sangat percaya diri waktu ini enggak ya? Karena menjomblo atau tidak menjomblo. Tadi kita bisa ada lagi teman-teman yang bisa, dan si percaya diri ini juga konsepnya di psikologi apa gitu ya, mau dibawa kemana gitu. Jadi juga banyak konsep-konsepnya di psikologi. Nah itu teman-teman nanti kalau mau ngambil teori hati-hati gitu ya, supaya tidak beririsan satu sama lain. Dia beririsan gitu ya, supaya kita tahu yang mana nih teori yang mau kita pakai gitu. Apakah di segi self esteem-nya atau memang ada percaya dirinya atau efikasinya atau apa gitu. Jadi ketika melihat fenomena, lihat yang benar-benar cocok untuk menggambarkan variabelnya yang mana gitu ya. Pesan saya sama teman-teman, jangan langsung ambil judul gitu ya. Jadi lihat masalahnya dulu apa, baru dari sana kalian tarik tuh gitu ya. Misalnya
masalahnya apa nih yang terjadi sekarang gitu. Nah, ini bisa diwakili oleh konsep apa gitu, teori apa. Baru dari situ bisa diukur nggak? Bisa, baru udah ada variabelnya. Begitu ya. Oke, ada satu lagi yang bisa memberikan contoh kalau penelitian hubungan seperti apa kira-kira? Korelasional? Enggak. Nggak ada yang bisa korelasional sebanyak itu variabel di dunia ini, teman-teman. Yang pernah dibaca ada? Dinda, ada Dinda? Iya, Bu. Bisa memberikan contoh korelasional? Kalau hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa SMP bisa nggak? Ya. Jadi kita harus nanti kita pastikan gitu ya. Kalau motivasi ini kita ada dua ya, hubungan motivasi dan prestasi atau hasil belajar gitu. Yang menjadi masalah penelitiannya yang mana biasanya teman-teman? Masalah penelitian kita itu variabel yang mana? Atau contohnya pengaruh peer pressure terhadap perilaku konsumtif misalnya gitu ya. Yang menjadi masalahnya yang mana kira-kira? Yang harus ada kita jabarkan masalahnya yang mana? Variabelnya yang mana? Pengaruh peer pressure terhadap perilaku konsumtif. Mana variabelnya ada berapa variabel? Halo, suara saya kedengar nggak? Ada berapa variabel, teman-teman? Pengaruh peer pressure terhadap perilaku konsumtif. Ada berapa variabel, teman? Ada 2, Ibu. Yang mana independen, yang mana yang dependen? Silakan, Anika. Izin menjawab, Bu. Kalau variabel independennya itu yang peer pressure tadi, kalau yang variabel dependennya itu yang pengaruh peer pressure terhadap apa tadi, Bu? Judulnya? Perilaku konsumtif misalnya. Perilaku konsumtif siswa tadi. Oke. Yang menjadi masalah berarti kalau judul kalian itu lahirnya harusnya dari kalian melihat masalahnya kok banyak sekali ya siswa-siswa sekarang yang belanja terus misalnya gitu ya, akhirnya dia sampai ngutang, sampai ini orang tua misalnya seperti itu ya. Jadi variabel dependen kita ini yang menjadi sumber permasalahan kita gitu ya, itu yang kita jabarkan nanti apa nih masalahnya yang mau kita lihat, datanya seperti apa, baru nanti mau kita lihatnya apa, kaitannya kah, pengaruhnya kah, perbedaannya kah, atau apa nih gitu yang akan kita lihat dari si variabel dependen dan ini gitu ya. Jadi si masalah penelitian ini nanti akan melahirkan variabel dependen, nanti baru nanti di situ akan dilihat kembali, mau kalian lihat apa nih pertanyaannya, perbedaannya perilaku konsumtif misalnya orang yang dibesarkan di desa sama ibu dengan gaya pengasuhan A dan gaya pengasuhan B atau seperti apa, atau kalian mau melihat pengaruhnya dengan variabel apa gitu. Nah, itu nanti akan menentukan nanti desain penelitian teman-teman. Tapi tadi masalah penelitian tadi akan membentuk variabel ini apa nih, karena banyak sekali sekarang remajanya boros banget deh. Nah kan penelitian kita kan nanti nggak bisa boros remaja, itu kan bukan suatu konsep ya tadi misalnya sama, nah dengan jomblo tadi. Nah si boros ini apa yang bisa kita ambil variabelnya supaya bisa terukur, oh perilaku dia dalam perilaku konsumtifnya gitu, seperti itu. Jadi dari perilaku konsumtif itu nanti baru kita lihat lagi, kita lakukan studi literatur, apa nih yang mau kita kaji, orang udah tahu sejauh mana, orang udah tahu nggak
gambarannya perilaku konsumtifnya remaja. Oh udah ada gambarannya nih 2 tahun terakhir tinggi. Oh berarti saya mau tahu apa lagi ya gitu. Oh saya mau melihat hubungannya nih dengan apa ya, ada kaitannya nggak dengan penggunaan media sosial gitu ya, gitu. Atau ada kaitannya nggak dengan apa namanya konsep pengelolaan dan lain-lain. Baru nanti kalau pikirnya dan lain-lain seperti kami atau tidak jelasnya sih kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa dari pertanyaannya mau bagaimana, jawaban pertanyaannya seperti apa itu sangat berbeda gitu ya. Jadi kualitatif kita nanti tidak ingin untuk membuat generalisasi tapi kita mau melihat yaitu tadi ya bagaimana pengalaman, maknaan gitu ya dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa tertentu. Makanya kadang peristiwa-peristiwanya itu biasanya lebih spesifik, konteksnya jelas gitu ya dan khas gitu sehingga memang menarik untuk dikaji lebih lanjut seperti itu. Kelompok masih ada yang belum dijawab pertanyaannya, silahkan. Izin Ibu masih ada 2 lagi yaitu pertanyaan dari Dinda Junika dan juga dari Sekar Ayu Bukawayan Dinda Junika. Pertanyaannya itu dari jenis-jenis penelitian tadi, menurut kelompok jenis penelitian mana yang dapat dipertanggungjawabkan? Kalau Sekar dari mengenai 4 jenis tadi juga Bu, tapi lebih ke teknik yang digunakan Bu. Nah kalau saya izin menjawab ini kayaknya bisa digabung jawabannya kalau misalnya di pertanyaan Dinda tadi menjawabkan kalau itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Cuman perbedaannya itu kapan kita harus menggunakan teknik korelasi atau kita harus menggunakan teknik eksperimen itu tergantung penelitian kita apa. Kalau ditanya apakah bisa dipertanggungjawabkan, semua jenis penelitian tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang pertanyaan Sekar tadi, dari 4 jenis penelitian tadi, kalau penelitian survei kan berarti dia menggunakan teknik survei ya untuk kalau yang korelasional atau yang hubungan tadi, dia menggunakan kan ada bivariat sama multivariat. Sebenarnya di bivariat itu lebih ke penggunaannya lebih sering ke korelasi produk momen. Tapi sebenarnya pakai uji T atau uji chi-square juga bisa digunakan di bivariat maupun di multivariat. Nah, namun di bivariat itu lebih sering menggunakannya KPM atau korelasi produk momen. Dan juga kalau di korelasi multivariat itu biasanya menggunakan aplikasi SPSS karena datanya lebih banyak. Nah, terus kalau eksperimental dia tuh lebih ke eksperimen ya, kan kalau yang perbedaannya kalau survei tadi menggunakan survei, kalau eksperimental dia mengikuti prosedur-prosedur ilmiah itu menggunakan variabel, terus itu melakukan eksperimen di lingkungan yang dikendalikan oleh peneliti. Nah kalau penelitian kausal komparatif itu tadi dia bisa menggunakan untuk pengujian datanya, dia bisa menggunakan uji chi-square, uji T ataupun juga bisa menggunakan alpha. Bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, bagaimana Dinda dan apakah dapat dipahami? Dinda dan Sekar. Iya, sudah. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya dikembalikan kepada Baza. Ya, jadi teman-teman masing-masing tuh punya tujuan tertentu, cara analisisnya berbeda juga gitu ya. Jadi mau melihat korelasi, mau pakai yang mana, Pearson, pakai apa gitu ya. Kalau misalnya kalian mau uji regresi, pakai apa gitu. Dia punya teknik masing-masing. Jadi kalian harus tahu gitu ya tujuan penelitiannya apa. Kalau tujuannya nanti semuanya gitu ya, cara kalian ngambil sampel, cara kalian menganalisis data, cara kalian mengolah data, itu semuanya di rumusan permasalahan dan tujuan penelitian kalian apa gitu. Itu akan menentukan nanti teknik-teknik kalian ke depannya seperti apa. Sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke. Kalau tidak ada gitu ya, saya mau teman-teman latihan ya, coba dicari. Nanti kita masih ada setengah jam ya, teman-teman buat
cari minimal 3 penelitian kuantitatif, 3 penelitian kualitatif psikologi ya. Bukan penelitian-penelitian tadi ya yang apa namanya makan mie ya, tapi penelitian psikologi ya. Jadi kalian buat di kuantitatif itu permasalahan penelitiannya apa gitu. Permasalahan ini bukan judul ya, tapi seperti yang saya bilang tadi ya, permasalahannya apa, banyaknya remaja yang menggunakan misalnya gitu. Penelitian 2 dibuatkan tujuan penelitiannya apa, lalu metode yang digunakan apa, sesuai nggak gitu ya. Jadi rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, sama metodenya gitu ya. Jadi teman-teman berikan contoh, jadi biar kalian terbiasa gitu di kuantitatif seperti apa, di kualitatif seperti apa, sehingga mungkin teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya jauh lebih mendalam gitu ya. Kalau bisa tidak ada yang sama ya, jadi kalian cari sendiri-sendiri bedanya dari kuantitatif dan kualitatif. Jadi dibuatkan masing-masing, misal judul penelitian yang pertama ini, rumusan masalahnya ini, tujuan penelitiannya ini, terus metode yang digunakan ini gitu. 3 itu aja, 3 poin itu saja dari masing-masing jurnal gitu ya. Jadi bisa lihat sesuai tidak, oh dia mau melihat hubungan, berarti metode yang dia gunakan apa ya gitu ya, atau dia mau melihat ini, metode yang dia gunakan apa. Nah, itu seperti itu kalian lihat gitu ya. Jadi tadi kalau yang kuantitatif itu juga banyak sekali macamnya, kualitatif juga banyak macamnya gitu ya. Teman-teman nanti akan kalian kupas lagi di masing-masingnya. Kuantitatif ini sendiri itu bisa ada yang dari 8 variabel, nanti dia mau jadi ada moderatornya, ada mediatornya. Saya yakin kalian udah belajar juga ya di statistik dan lain-lain, apa bedanya nanti variabel mediator, moderator, macam-macam gitu ya. Atau nanti ada yang mau buat model gitu ya. Nah, itu banyak lagi gitu. Tapi mungkin untuk tahap pertama kali mata kuliah berpikirnya dulu gitu ya, dua variabel mungkin sudah cukup seperti itu ya. Tapi nanti dia jenisnya itu banyak sekali gitu. Seperti itu. Bisa dipahami tugasnya apa untuk setengah jam ke depan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya tutup. Bu, izin tanya, yang 3 tadi itu gimana dalam bentuk apa nanti, Bu? Boleh kalian buat dalam bentuk Word, diketik gitu ya. Nanti ini penelitian kuantitatif ada 3, kualitatif ada 3 gitu ya. Nanti dikirimkan ke PJ ya. Nanti PJ kirimkan ke saya di akhir. Ya. Oh, berarti yang judul-judul, kan dia tadi ada judul, maksudnya itu berdasarkan jurnal gitu kan, Bu? Jurnal nggak perlu dilampirkan kan, Bu? Atau perlu, Bu? Tapi buatkan aja judul jurnalnya apa gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Jelas ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, jadi lebih kurang seperti itu ya pertemuan kita hari ini yang membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya harap teman-teman sekarang sudah paham